Bismillahirrahmanirrahim. مسجد أصحاب الكهف منابر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الله تعالى في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita menundukkan diri kita, mengucapkan syukur, merasakan kebahagiaan karena hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan, kesempatan, taufik, hidayah sehingga kita bisa duduk bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagi diri kita yang tidak mengetahui keutamaan duduk di masjid, kita tidak merasakan keistimewaan. Tapi bagi hamba Allah yang mengetahui betapa tinggi derajat dan keistimewaan orang yang duduk di rumah Allah, maka ia akan memilih berlama-lama untuk bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, selain pahala salat berjamaah yang didapatkan oleh orang yang datang ke masjid, orang itu mendapatkan doa dari para malaikat yang ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Doa itu berbunyi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa taqabbal taubatuhu. Ya Allah, ampunilah dia, sayangi dia, rahmati dia, dan terimalah taubatnya. Yang mendoakan adalah malaikat, bukan manusia seperti diri kita. Oleh karena itu, jauh sebelum khatib naik mimbar, orang sudah berkerumun mengejar saf yang pertama karena doa dari para malaikat yang menginginkan kebersihan, kesucian daripada diri kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa taqabbal taubatuhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, rahmatilah, kasihilah dia, sayangilah dia, dan terimalah taubatnya ya Allah. Siapa yang tidak ingin didoakan oleh para malaikat? Beruntunglah diri kita yang bisa bersimpuh duduk di rumah Allah
bukan sekedar mengejar kewajiban, tapi kita mengetahui keutamaan dan keistimewaan duduknya kita di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Marilah sama-sama kita membesarkan, menyuburkan bibit-bibit ketakwaan yang telah Allah tanamkan pada diri kita. Bibit-bibit takwa itu harus dipelihara, dijaga, dirawat agar ia tumbuh, membesar, berkembang dan mengeluarkan buah-buah ketakwaan. Ittaqullah. Takwa akan melahirkan buah-buah kemanisan fid dunya wal akhirah, baik dunia dan juga akhirat. Demikian pula buah-buah keimanan, ia akan melahirkan kemanisan dalam melakukan ketaatan, pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Itulah buah ketakwaan kita. Kita ringan melaksanakan perintah Allah dan kita ringan pula meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam agama kita, ibadah baik yang bersifat mahdhah, ibadah langsung, maupun ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang tidak langsung, syarat diterimanya ibadah kita adalah kebersihan niat kita. Ibadah salat, ibadah puasa, zakat, haji, umrah, berkurban, bila kita salah niat dalam diri kita, maka diri kita akan kelelahan menjalankan ibadah yang kita lakukan, karena kita tidak menginginkan ridha Allah, kita tidak menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah salat bila tidak karena Allah, tentu lelah diri kita. Subuh orang beristirahat, tidur nyenyak, menikmati sejuknya, dinginnya malam, kita dipaksa untuk menundukkan hawa nafsu kita. Bila tidak ingin mendapatkan ridha Allah, maka kelelahan dan kesia-siaan yang kita dapatkan. Puasa bulan Ramadan, bila kita hanya mengikuti kebiasaan, mengikuti apa yang dilakukan orang banyak, maka ibadah Ramadan diri kita pun akan melelahkan, menahan lapar, menahan haus, menahan amarah dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang lain juga sama. Selain itu, ada lagi ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak secara langsung, yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tata cara, waktunya, bacaannya. Itulah ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Makan kita hanya sekedar mengenyangkan perut kita, bila kita tidak meniatkan bahwa makan dan minum kita untuk menguatkan diri kita, agar diri kita mampu beraktivitas mencari penghasilan yang halal, thayyibah, maka makan dan minum kita menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur kita hanya menghilangkan lelah, menghilangkan kantuk, bila kita tidak meniatkan istirahat kita pada malam hari adalah mengistirahatkan jasad kita agar besok prima, sehat dan bisa melakukan ketaatan, pengabdian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Bayyinah mengingatkan kepada kita, kita diperintahkan melakukan pengabdian agar semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka tidaklah kami perintahkan kepada kita semua orang beriman untuk melakukan penghambaan kepada Allah kecuali penghambaan yang tulus, ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh kehidupan kita, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, kita belajar untuk tidak ingin mendapatkan pengakuan, tidak ingin mendapatkan pujian, dan juga tidak ingin mendapatkan
kesimpulan-kesimpulan kebaikan atas diri kita. Itulah yang dicontohkan, dipraktekkan turun-temurun oleh orang-orang yang soleh. Tidak memperdulikan apa yang disampaikan manusia, ia senantiasa fokus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, banyak-banyak kita mengulang-ulang doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridha, saya ikhlas menerima Allah sebagai Tuhan, baik Tuhan yang disembah maupun Tuhan yang ditaati perintahnya dan dijauhi larangannya. Tuhan yang senantiasa hadir 24 jam dalam kehidupan kita. Itu yang kita inginkan, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga ridho dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, teladan, contoh apa yang harus kita lakukan sebagai anak, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh orang yang diberikan amanah, apa yang harus dilakukan oleh orang yang berhutang, apa yang harus dilakukan oleh orang yang memberikan piutang, apa yang harus dilakukan oleh yang berbuat kebaikan. Dan itu semua ada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai suami yang baik ada pada diri Rasulullah. Sebagai anak yang baik ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam standar, acuan, contoh apa yang dia harus lakukan dalam kehidupannya. Bangun tidur, apa yang harus dia baca, apa yang harus dia lakukan. Bertemu dengan yang muda, apa yang harus dia lakukan. Bertemu dengan orang tua, apa yang harus dia lakukan. Bertemu dengan orang yang kelaparan, apa yang dia harus lakukan. Menjumpai orang yang membutuhkan pertolongan, apa yang harus dia lakukan. Jamaah sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun dalam episode kehidupan kita, maka dasar dari perbuatan kita adalah lillahi ta'ala. Kita bekerja lillahi ta'ala. Kita belajar lillahi ta'ala. Seluruh aktivitas kita lillahi ta'ala. Bukan karena keinginan diri kita mendapatkan pujian, tapi benar-benar kita belajar lillahi ta'ala. Seluruh waktu kita usahakan lillahi ta'ala. Istirahat kita, tidur kita lillahi ta'ala. Berjuangnya diri kita mendapatkan penghasilan yang baik, yang halal, yang thayyibah lillahi ta'ala. Dan selalu ada jalan keluar, kekuatan untuk orang-orang yang menjadikan lillahi ta'ala niat pada awal aktivitas dan kegiatan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengingatkan betapa pentingnya niat dalam kehidupan kita. Seluruh kegiatan amal, baik amal yang terlihat maupun tidak terlihat, berdasarkan daripada hati kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan semua kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Bila kita ingin mendapatkan pujian, maka kita akan mendapatkan pujian. Bila kita ingin mendapatkan reaksi yang kita inginkan, kita mendapatkan reaksi yang kita inginkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fahijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah, bergerak, berpindah, melakukan segala amal kebaikan lillahi ta'ala, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka kegiatannya, pergerakannya, hijrahnya, berpindahnya, dia mendapatkan keridhaan Allah dan juga Rasul. Semoga kita senantiasa bisa membersihkan, meluruskan niat kita dalam melakukan amal-amal positif, amal-amal kebaikan yang setiap hari kita lakukan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, ada seseorang yang berhijrah bukan karena mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama Islam di kota yang baru, kota Madinah. Tapi dia berpindah dari Mekah ke Madinah karena ingin mengawini seorang wanita yang diinginkan. Maka orang ini dikenal dengan Muhajir Ummu Qais, orang yang berpindah karena seseorang yang bernama Ummu Qais. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu illa ma hajara ilaih. Barang siapa yang melakukan aktivitas hijrah, melakukan amal, melakukan kegiatan karena dunia jabatan, dunia kedudukan, dunia posisi, dunia harta, dunia kemewahan, fasilitas, pelayanan, jaminan, dunia. Awi mura'atin yankihuha, atau dia melakukan amal karena seseorang yang ingin dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka amalnya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia melakukan kebaikan agar mendapatkan dukungan, dia akan mendapatkan dukungan. Ia memberikan kebaikan agar orang memilih dia, maka dia akan mendapatkan apa yang dia ingin. Maka bagi diri kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita belajar kebaikan tidak mengenal waktu dan tempat, dimanapun, kapanpun. Kita berusaha melakukan kebaikan bukan karena dukungan, pilihan, tapi kita sedang belajar meniti mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini hingga nanti pemilu diselenggarakan, kita akan mendapatkan pemandangan-pemandangan kebaikan dari orang-orang yang selama ini kita tidak kenal. Jadikan pelajaran hikmah bagi diri kita, bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memilih seseorang bukan karena kebaikan, bukan karena kegigihan, tapi betul-betul kita mencari kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Bukan karena uangnya, bukan karena santunannya, tapi betul-betul kita mengenal dia, orang yang memiliki kepribadian yang baik, agama yang baik. Dan itulah ketika kita memilih, pilihan kita lillahi ta'ala. Bukan karena uang, bukan karena santunan, bukan karena sembako, tapi kita memilih lillahi ta'ala. Dan lillahi ta'ala bukan di lisan. Allah mengetahui apa yang ada pada diri kita, apa yang kita sembunyikan. Allah mengetahui apa yang tidak manusia ketahui. Semoga pemilu berjalan dengan damai, pemilu jujur, bersih, langsung, umum, tanpa ada paksaan, tanpa harus ada iming-iming, tanpa harus ada uang-uang yang subhat, yang haram, yang berkeliaran di sekeliling kita. Belajarlah memiliki pandangan, memiliki sikap, bukan karena uang, bukan karena santunan, tapi kita memilih karena lillahi ta'ala. Semoga Allah kuatkan diri kita istiqomah dalam nilai-nilai kebaikan, mendapatkan keridhaan Allah fid dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawa